warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberi sehat dan kita harus tetap bersyukur sudah bisa berangkat ke sekolah, ya enggak? Nah, teman-temanmu di sana, di luar sana masih banyak anak-anak yang kepengin sekolah seperti kita, tatap muka, tapi kondisi belum memungkinkan, maka belum bisa tatap muka. Oleh karena itu, kalian di sini harus lebih semangat belajar dan tetap semangat belajar. Karena apa? Normal biasanya sampai jam 11. Sekarang jam 10 pulang. Normal hari di luar Jumat biasanya jam 1:30. Nah, begitu ya? Oke? Oke, untuk memulai pelajaran sebelumnya mari kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada berapa anak hari ini yang tidak berangkat? Saya panggil saja dulu. 9B. Fajar Hendri, Ilham, Juminingsih, Lutfianur, Muhammad Fadlan, Muhammad Mufid, Ilyas Firdaus, Nadia, Yunia, ada. Tadi hari ini tidak berangkat, ada 2. Oke, untuk yang temannya silakan memotivasi ya, supaya tetap semangat berangkat sekolah. Sekolah sekarang cuma sebentar, jadi harus semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengetahui, ya, akan bertanya Bu Guru tentang pengertian berilmu ini apa. Di antara kalian sudah ada yang membaca atau memahami? Diperhatikan, kita akan mempelajari materi tentang apa ini? Akhlak terpuji kepada diri sendiri dengan tema apa? Dengan submateri, subbahasan berilmu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah supaya kalian bisa ya mengerti atau menjelaskan pengertian berilmu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua itu kalian supaya mengetahui dalil menuntut ilmu dan dalil hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Tujuan yang berikutnya, ya, kalian harus mengetahui atau harus sudah paham ciri-ciri orang yang berilmu. Tujuan berikutnya dari materi ini adalah bagaimana perilaku orang yang berilmu. Kalian juga bisa menjelaskan. Kemudian dampak atau nilai-nilai positif ya dari orang yang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kalian pahami dalam materi ini. Jajal Mas Fadlan. Apakah yang dimaksud dengan berilmu itu? Stop dulu. Coba jawaban yang lain. Ilmu pengetahuan adalah sangat penting bagi manusia. Jajal Mas Rio, coba. Berilmu adalah perilaku yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Berilmu adalah suatu perilaku yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Perilakunya atau kemampuannya di sini. Ayo Mbak Atina. Coba berilmu pengertiannya di situ. Coba dibaca bersama. Yang dimaksud dengan benar adalah perilaku dari kemampuan atau keahlian seseorang atas suatu ilmu. Inilah yang berilmu ini di depan dulu. Apa di sini di pengertiannya ada?
Nah, buka belum betul. Oke, kita bahas dulu ya. Coba ini. Ke sini coba. Kita perhatikan satu per satu. Bahwa berilmu adalah, ya benar, ini merupakan atau penting bagi manusia. Nah, maksudnya berilmu itu sendiri. Coba kalian harus menyarikan ini atau menyimpulkan dari pengertian tersebut. Jadi yang namanya berilmu adalah kemampuan atau kecakapan. Ini Mbak di sini. Nah, pengertian berilmu adalah, bisa kalian tulis untuk keterangannya karena itu pengertian yang berilmu di sini masih umum. Jadi ini adalah kemampuan ya atau keahlian. Apa lanjutnya coba? Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang atas ilmu tertentu. Kelihatan enggak ini tulisannya? Coba Mbak maju. Ya, disebut yang ini bahasannya. Ya. Berilmu adalah, ulangi coba bacanya, kamu tulisannya. Kemampuan atau keahlian seseorang atas ilmu tertentu, ya. Jadi ini yang namanya berilmu. Misalnya ilmu itu tentang apa ya, Mas Ilham? Ilmu atas ilmu tertentu ya. Misalnya ilmu biologi. Yang lainnya ilmu apa? Fisika, boleh. Yang lain ilmu apa lagi? Rehan. Ilmu apa? Banyak sekali kan. Ilmu alam, ilmu tentang agama, ilmu tentang budaya, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang apa lagi? Pertanian. Itu semuanya ilmu. Ya, jadi ilmu itu tidak sempit. Dalil menuntut ilmu. Ada yang sudah tahu? Sekarang tulisannya terlihat jelas enggak, Mbak? Maju. Ya, dalil menuntut ilmu apa ya? Di situ ada apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu biasanya disebut sebagai ayat yang pertama wahyu turun. Bisa dibaca bersama? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal sudah ya? Oh ya. 1 sampai 5. Ya, dipahami ini 1 sampai 5 sebagai perintah apa ini ya? Kandungannya apa kira-kira, Mbak Nuri? Kira-kira dalil nas ya. Nas Al-Qur'an ini kira-kira memerintahkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu dari kata apa? Perintah, kira-kira perintahnya di situ dari kata apa ya? Kok ngerti itu perintah menuntut ilmu? Dari kata? Iqra atau bacalah ya. Bacalah atas nama Tuhanmu. Coba dibaca itu artinya. Dibaca artinya yang keras, Mas Hendrik. Iqra itu loh. Ya. Oke. Iya. Oke. Jadi artinya menuntut ilmu ini diwajibkan sejak pertama kali wahyu diturunkan. Loh, pada saat itu Rasulullah itu tidak bisa membaca.
ummi, tidak bisa membaca, buta huruf. Maka Jibril mendekap Rasulullah sampai berapa kali? Untuk membaca wahyu yang dia bawa. Saya tidak bisa membaca. Gitu. Nah, untuk itulah, tidak karena Rasulullah itu diberi kecerdasan, maka wahyu ini tetap diberikan kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi beliau ini memang luar biasa. Beda dengan manusia umumnya. Ketika tidak bisa membaca, kemudian ya kan ada cara, yaitu untuk menuliskan, yaitu siapa yang menulis? Zaid bin Sabit. Setiap kali wahyu turun diterima oleh Nabi, maka Nabi tidak bisa menulis, ya. Maka Zaid bin Sabitlah sebagai penulisnya, ya. Tulisannya jangan dikira sudah seperti hari ini. Tulisannya itu penuh dengan masih sederhana, ya. Masih sederhana dengan simbol. Belum ada harokatnya A, I, U, belum ada. Gitu. Jadi yang namanya wahyu awal ini sudah memerintahkan umat manusia, umat Islam untuk selalu mencari ilmu. Membaca itu mencari ilmu. Suatu hal membaca ini tidak cuma membaca ini buku dibaca A, B, C, D, tidak. Tetapi mengamati, menganalisa. Ini namanya membaca. Ya, jadi kamu selama ini kan membaca wis kelalen toh. Ya. Kalau sudah membaca lupa, itu namanya belum membaca. Membaca itu bisa berupa ayat-ayat kauliyah. Ini yang disebut ayat kauliyah, itu dalil apa? Dalilnya surat Al-Alaq. Nah, Al-Alaq. Oke. Ayat 1 sampai 5. Kamu sudah hafal kan? Sudah hafal kan? Hafal ya kebangetan wis kelas 9 loh. Nah, artinya sudah jelas bahwa Tuhan itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bisa saja Rasulullah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bisa menerima wahyu. Nah, ini dalil Al-Quran. Sekarang ada lagi dalil hadis. Siapa yang pernah mendengar perintah untuk menuntut ilmu? Nah, mesti kudu hafal ini anak ngaji. Apa? Tolabul fari ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini juga ayat-ayat kauliyah. Kauliyah itu yang termaktub dalam tulisan, ya. Nah, itu jadi dalilnya jangan cuma yang dilihat di situ. Kalian harus mencari, browsing, bisa di internet itu di searching dalilnya tentang mencari ilmu. Ini besok saya minta ya. Oke. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Beliau berkata, tidak ada amalan setelah amalan fardu yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan beliau juga berkata, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia hendaklah dengan ilmu. Siapa saja yang menginginkan kebahagiaan akhirat hendaklah dengan ilmu. Jadi artinya apa ini? Kesimpulannya Mas? Oke. Ya. Yang hadis yang pertama itu artinya apa? Menuntut ilmu lebih utama daripada sunnah. Kenapa dengan ilmu? Ayo saya bilang. Kira-kira orang yang berilmu dengan yang tidak punya ilmu bedanya apa, Mas Mufid? Mas Mufid apa kesimpulannya? Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Karena Allah sudah menjadikan bagaimana? Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan yang tidak berilmu. Bisa mencontohkan dalam keseharian? Contohkan Mas.
Contoh dalam masyarakat, orang yang berilmu dengan yang tidak. Itu apanya itu? Cirinya. Ciri orang yang berilmu. Oke. Dalam masyarakat kelihatan antara orang yang berilmu dan tidak. Dilala itu rumah penampilannya juga beda. Cirinya orang yang berilmu itu apa? Suka mengajarkan kepada orang lain. Biasanya orang yang berilmu ini banyak yang mendekat, entah itu untuk bertanya atau apa, ya, atau untuk menuntut ilmunya, untuk langsung bro. Ya, maksudnya umai wong pinter, wong berilmu itu tetap tidak pernah sepi dari kunjungan tamu. Kepengin belajar. Mbak Luki di rumahnya ada orang yang kepengin belajar apa ngaji apa sinau ada? Oh berarti Mbak Luki belum berilmu ini, menunjukkan berilmu. Cirinya orang yang berilmu apa tadi? Kan memberi menularkan ilmunya, berarti ini ilmu yang bermanfaat seperti itu. Jadi beda. Nah, kemudian ciri yang lain apa ya? Tidak suka bicara tentang suatu yang tidak berguna. Kalau orang berilmu itu bicaranya mentes. Ngerti mentes? Betul. Mentes mungkin itu menetes. Mentes itu aos. Aos itu berisi. Orang kosong. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ibaratkan apa? Om kosong, bunyinya nyaring. Jadi biasanya nek wong ilmu, wong berilmu itu pendiam, ya. Tapi kalau bicara dia akan berisi atau bermakna, begitu. Ngomong makna nih, ngomong sekali ngomong didengarkan orang. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, biasanya ngomongnya bagaimana? Asal cemplong, asal orang lain ketawa, ya enggak? Asal apa? Ya asal bunyi, asbun. Lanjutnya cirinya apa lagi? Menghargai waktu. Orang yang berilmu ini tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk apa? Contohnya, waktu yang sia-sia, waktu apa? Bermain, terus tiduran rebahan terus apa lagi waktunya? Untuk apa? Tidak cuma untuk ngerumpi. Siapa yang ngerumpi? Iya. Ya. Tuh, yang suka ngerumpi. Ya, Bu, saya bukan tani Bu. Loh, kamu nunjuk kancane satu, tapi yang nunjuk kamu berapa nih? Tiga. Oh, berarti aku juga tukang ngerumpi. Ya kan? Nah, itu. Orang yang cuma nunjuk orang lain itu. Ya kan? Orang yang berilmu tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan begitu saja. Banyak aktivitas yang bisa apa? Kerjakan. Kamu contohnya liburan di rumah, apa aja? Makan rumah. Makanya sekarang itu generasi yang disebut generasi apa ya? Generasi micin. Generasi micin. Ada lagi yang menyebut apa? Jangan now. Generasi rebahan. Rebahan. Main HP, game-gamean, nanti terus Instagramable. Perilakunya bagaimana orang yang berilmu? Kalau ciri-cirinya tadi sudah. Berdasarkan ilmu dan daya nalar, dirinya tidak akan bintang dari hukum. Daya perilaku yang tidak bintang
belum punya SIM, ya kalau kamu di jalanan umum membawa motor itu menyalahi aturan tidak? Menyalahi aturan, karena semua itu ada aturannya, ya. Dan konsekuensi masing-masing. Berikutnya, perilakunya berdasarkan apa nih? Kalau berdasarkan akal sehat itu ya pastinya akan benar. Yang tidak berakal sehat, yang tidak berdasarkan akal sehat contohnya apa ya? Yang akan melakukan apa-apa dari pakai emosi dan keberaniannya. Orang yang berdasarkan akal sehat ya, tidak akan berdasarkan emosi. Ayo mas, ngobrol. Contohnya tidak berdasarkan emosi dalam perbuatannya, contohnya apa? Apa? Tidak marah-marah begitu mendengar apa? Informasi yang belum jelas. Jadi orang itu pakai nalarnya ini, ya, pakai nalar kamu. Misalnya ada berita hoax. Nah ini, hati-hati. Kalau sudah berita orang benar untungnya, kamu sudah mana perlu emosi. Bawa ngopi dong, marah sekali. Nah, ini namanya kamu gampang dipanasi atau terbakar oleh emosi. Ini tanda-tanda orang berikutnya. Gampang pemarah. Zamannya Paduan kelas 1 karena masih belum bisa menahan emosi. Kalau diajak ngobrolnya kemana, keliru sedikit apa? Emosi. Sekarang nilai positif dari berilmu dalam fenomena kehidupan. Fenomena apa, Pak? Fenomena. Oke, apa saja itu? Gampang penjelasannya. Orang ini bisa membedakan hal yang benar dan yang salah. Nek wong ora nganggo ilmu, orang ngerti salah, orang ngerti bener. Kalau baik, ana informasi belum mesti betul. Hati-hati. Kowe tandanya gawe wong burung berilmu. Yang kedua, dapat hidup dengan kenyamanan. Karena apa? Ilmu itu akan menyinari hatinya sekeliling. Nek wong duwe ilmu ki dilarang ini padang. Kayak masa dilamponi, Bu? Enggak, maksudnya pikiran kita jernih. Orang gampang emosi, kalau orang sudah gampang emosi kan hatinya kenceng. Kemudian berikutnya apa? Mas, yuk. Dapat menghindari berbagai kesalahan dan perbuatan buruk lainnya. Dapat menghindari berbagai kesalahan dan perbuatan buruk yang lain. Kemudian memperbaiki jalan-jalan untuk pengetahuan dan berkenan dan berbagai orang lain. Oke. Pada
jernih, orang gampang emosi. Kalau orang sudah gampang emosi kan hatinya kenceng. Kemudian berikutnya apa? Mas, yuk. Dapat menghindari berbagai kesalahan dan perbuatan buruk lainnya. Dapat menghindari berbagai kesalahan dan perbuatan buruk yang lain. Kemudian semoga berjalan jalan semua perbuatan dan tindakan berdasarkan ilmu kemudian mendapat tempat dan kedudukan yang terhormat di masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu sudah jelas ada perbedaan. Sekarang orang yang meninggal, orang itu berilmu dengan orang yang meninggal tidak berilmu. Ada perbedaan? Ya, contohnya apa Mbak Tina? Apa? Orang yang berilmu ketika meninggal bagaimana? Masih banyak apa? Ini nggak ada di situ. Ini seperti yang umum. Maksudnya kita melihat misalnya ya, makamnya siapa itu yang sudah meninggal lama? Gus Dur. Ya, itu menunjukkan ketinggian ilmunya. Setiap hari ada saja yang berziarah ke sana sampai ribuan apa? Berapa ribu orang tuh setiap bulan tadi seharinya itu sampai rombongan orang itu berziarah. Orang yang berilmu meninggal justru dia akan menghidupi yang hidup, menghidupi orang yang hidup di sekitar. Percaya nggak? Ya. Contohnya apa Mas Fadlan? Bisa yang di sekitar makamnya bisa berjualan. Iya betul sekali. Ono bakul mainan, ada bakul Cincin. apa itu? Bakul Jajanan, air ada warung makan, ada penginapan, Ada parkiran. parkirannya laris, kamar mandi umum laris. Ini bukti bahwa orang berilmu itu berbeda derajatnya Dengan orang kaya. dengan orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan menuntut dengan orang yang berilmu itu apa? Berilmu adalah tata cara atau Pengetahuan kemampuan Seorang yang Seorang dimiliki oleh dari seseorang atas ilmu tertentu. tidak. Oke, kemampuan seorang atas ilmu tertentu ini dan bermanfaat Bagi siapa ini? bagi orang Diri sendiri dan orang lain dan siapa? Diri sendiri, orang lain. Satunya siapa? lain. Lingkup. Nah, ini apa? Kita akan memfoto nama juga. Setelah menyimpulkan ini, kalian saya harap sudah memahami ilmu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari diterapkan. Jangan cuma teori. Mas Hendrik, tidak cuma teorinya saja, tapi diterapkan untuk bagaimana kita menjadi golongan orang yang berilmu. Ilmu adalah wajib bagi siapa? Masyarakat, bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Silakan dulu Mas, sebelumnya semoga bermanfaat. Bisa dengan bacaan. Dianya nanti. Itu tadi evaluasinya ya. Jadi harus makan yang ini. Dalilnya juga. Apa? Bingung dengan pokok. Gunakan kita doa bersama dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.